Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Aditya Permana MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Latifah MPD. Dan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nova Siti Fatona dengan nomor induk mahasiswa 192100037 akan menjelaskan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Metode Problem-Based Learning Berbantuan Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Cerita Pendek Siswa Kelas 9 SMP. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu dari berkembangnya teknologi informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan membawa perubahan dan inovasi untuk kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMPN 39 Bandung, yang menjadi tempat penelitian, peneliti melakukan observasi kepada salah satu guru bahasa Indonesia, di mana dalam proses pembelajaran belum adanya penggunaan bahan ajar dengan memanfaatkan teknologi, sehingga siswa kurang interaktif antara guru dan siswa. Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami materi yang disampaikan serta menurunnya minat belajar terutama pada pembelajaran keterampilan menulis teks cerita pendek yang masih tergolong rendah. Kesulitan tersebut timbul karena siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide, gagasan, atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Hadiana Latifah, 2018. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi teks cerita pendek dengan menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva untuk menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana respons siswa kelas 9 SMP terhadap bahan ajar teks cerita pendek dengan menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva. Dan keempat, bagaimana kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP menggunakan bahan ajar materi teks cerita pendek dengan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva. Adapun tujuan penelitian yang pertama, proses pengembangan bahan ajar menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi teks cerita pendek menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, respons siswa kelas 9 SMP terhadap bahan ajar materi teks cerita pendek dengan menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva. Yang keempat, kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP menggunakan bahan ajar materi teks cerita pendek dengan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva. Kajian teori. Bahan ajar menurut Kusasi 2021 merupakan suatu bahan yang digunakan guru atau siswa untuk mempermudah proses pembelajaran, dapat berupa buku bacaan, lembar kerja siswa atau LKS, maupun tayangan. Jalan dengan itu, menurut penilaian dan kawan-kawan 2020, bahan ajar adalah sekumpulan materi yang disusun secara sistematis menyajikan konsep untuk siswa mencapai kompetensi pembelajaran. Jadi, pengertian bahan ajar dalam penelitian ini adalah sekumpulan materi yang mengacu pada kurikulum untuk digunakan guru dan harus dipelajari siswa pada proses pembelajaran baik berupa buku, lembar kerja, ataupun tayangan dengan adanya pengukuran yang akurat untuk mencapai standar kompetensi atau kompetensi dasar. Metode Problem-Based Learning atau PBL. Metode Problem-Based Learning menurut Hatima 2020 adalah sebuah cara pembelajaran berbasis masalah, yaitu mendorong siswa untuk belajar dan bekerja sama mencari solusi dalam kelompok, berpikir kritis dan analitis, maupun menentukan dan menggunakan sumber daya kemampuan belajar yang sesuai. Aplikasi Canva menurut Tanjung 2019 adalah aplikasi online dan berbagai model menarik mampu meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam desain lingkungan belajar karena fungsinya yang banyak disarankan, yang menghemat waktu lingkungan belajar praktis. Teks cerita pendek menurut Setiani 2015
adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang tidak terlalu panjang, berbasis puisi, dan keseluruhan isi cerita saling berkaitan. Adapun bahan ajar berbantuan aplikasi Canva menggunakan metode problem-based learning merupakan metode pembelajaran yang dalam proses pengembangan dan pelaksanaannya dibantu dalam media Canva berbentuk link atau tautan. Metode problem-based learning atau PBL berbantuan aplikasi Canva merupakan kolaborasi antara metode dan juga media yang dimana bahan ajar yang disusun melalui media Canva memuat langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode problem-based learning. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development. Menurut Sugiono 2017, menerangkan bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode ini melibatkan serangkaian tahapan dan validasi guna menghasilkan produk baru yang lebih baik. Dengan tahapan penelitian mengikuti tahapan pengembangan dari Borg and Gall. Adapun subjek dan instrumen pengumpulan data pada penelitian, yang pertama, subjek penelitian, penguji melakukan dua kali uji coba, yaitu uji coba terbatas dan uji coba luas. Untuk uji coba terbatas, berlokasi di SMPN 39 Bandung terhadap 20 siswa kelas 9 SMP, dan uji coba luas masih dengan lokasi yang sama terhadap 32 orang siswa kelas 9 SMP. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasi guru dan siswa, lembar validasi, lembar angket, respon siswa, lembar tes siswa, dan kriteria penilaian. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini, yang pertama, proses pengembangan bahan ajar menggunakan metode problem-based learning berbasis aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks cerita pendek. Pada uji coba terbatas, lembar observasi guru mencapai persentase 85,71%, sedangkan lembar observasi siswa 87,50%. Adapun pada uji coba luas mengalami peningkatan yang signifikan. Lembar observasi guru mencapai persentase 92,85% dan lembar observasi siswa mencapai persentase 100%. Yang kedua, kelayakan pengembangan bahan ajar materi teks cerita pendek dalam menggunakan metode problem-based learning berbasis aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Kelayakan bahan ajar ini divalidasi oleh 3 validator. Yang pertama, validator 1 mencapai persentase 80%, validator 2 94%, validator 3 92%, sehingga memperoleh rata-rata 88% dengan kriteria sangat valid. Adapun respon siswa kelas 9 SMP terhadap bahan ajar materi teks cerita pendek dengan menggunakan metode problem-based learning berbasis aplikasi Canva. Pada uji coba terbatas, hasil respon siswa mencapai 75,60%. Hasil analisis respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar ELKPD menggunakan metode problem-based learning berbasis aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP memperoleh persentase akhir 75,6% dengan kategori baik. Pada uji coba luas, hasil analisis respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar ELKPD menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP memperoleh persentase 83,4% dengan kategori sangat baik. Adapun kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP menggunakan metode problem-based learning pada metode teks cerita pendek dengan berbagai aplikasi Canva pada uji coba terbatas. Hasil penilaian siswa menulis teks cerita pendek dan bahan ajar ELKPD berbantuan aplikasi Canva menggunakan model problem-based learning pada tahap uji coba terbatas didapatkan nilai dengan rata-rata 79 dari jumlah siswa 20. Sedangkan pada uji coba luas, hasil siswa mengalami peningkatan di mana hasil penilaian siswa menulis teks cerita pendek dengan bahan ajar ELKPD berbantuan aplikasi Canva menggunakan model problem-based learning pada tahap uji coba luas
didapatkan nilai dengan rata-rata 86 dari jumlah siswa 32 siswa. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, pada proses pengembangan bahan ajar dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan Board and Cal. Penelitian dilakukan di SMP 39 Bandung dengan uji coba terbatas berjumlah 20 siswa dan uji coba luas berjumlah 32 siswa. Kelayakan pengembangan bahan ajar materi tes cerita pendek dan dengan menggunakan metode problem-based learning bantuan aplikasi Canva menurut ahli dan praktisi. Dalam proses validasi melibatkan 3 validator ada sebagai berikut. Validator 1 memberikan skor total 40 dari maksimal 50 dengan persentase 80%. Validator 2 memberikan skor total 47 dari maksimal 50 dengan persentase 94%. Dan validator 3 memberikan skor total 90 dari maksimal 50 dengan persentase 92%. Adapun respon siswa kelas 9 SMP terhadap bahan ajar materi teks cerita pendek dengan menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva dengan hasil akhir dan analisis terhadap respon siswa dengan jumlah responden 20 siswa pada uji coba terbatas dan 32 siswa pada uji coba luas. Pada uji coba terbatas memperoleh persentase 84%, pada uji coba luas memperoleh persentase 87%. Hasil tersebut dikategorikan sangat baik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun pada kemampuan menulis teks cerita pendek siswa kelas 9 SMP menggunakan metode problem-based learning berbantuan aplikasi Canva dan hasil penilaian siswa dengan nilai rata-rata menunjukkan 79 dari jumlah 20 siswa. Selanjutnya, pada uji coba luas didapatkan nilai rata-rata sebesar 86% dari jumlah 32 siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.